akan membentuk tim advokat dalam profesional menangani kasus mereka ini. Mereka adalah masyarakat tidak mampu yang patut dibantu untuk mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa dimanapun berada, saudara-saudara pemerhati desa, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan atas apa yang saya terima melalui pesan WA dari kawan kita yang ada di Sulawesi Utara. Yakni saya mendapatkan WA dari Ketua Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara, Pos Bakum Sulut, di mana saudara kita yang ada di Pos Bakum Sulawesi Utara telah mendampingi kawan-kawan kita perangkat desa yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari hukum tua atau kepala desa. Apa ketidakadilan yang diterima oleh kawan-kawan perangkat desa di Desa Kinamang dan Desa Kinamang 1 Kabupaten Minahasa Selatan dan juga perangkat kampung Prades Desa Tope Kabupaten Kepulauan Sitaru. Jadi biar saya baca, saya WA ke saya sehingga nanti kami bisa mengulas ini, dan mumpung kita berada di Jakarta nanti akan kita sampaikan kepada Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Dalam ini juga bisa saya sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Bunyi WA yang ke saya adalah, saya Ketua Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara, Pos Bakum Sulut, membutuhkan bantuan kerjasamanya dalam membantu para perangkat desa yang mendapat ketidakadilan dari pejabat kepala desa Kinamang, dalam kurung adalah hukum tua, dan hukum tua Kinamang 1 Kabupaten Minahasa Selatan, dan juga perangkat kampung Prades Desa Tope Kabupaten Kepulauan Sitaru. Adapun para perangkat desa yang telah mempunyai SK pengangkatan dan mengalami ketidakadilan sebagai berikut. 1. Perangkat desa tidak diberikan penghasilan tetap dari bulan Januari 2021 hingga sekarang. 2. Perangkat desa sudah menempuh jalur sidang sengketa keterbukaan informasi publik di KIP Sulut, dan hasilnya putusannya bahwa kepala desa atau hukum tua harus memberikan siltap sesuai SK pengangkatannya dan SK pemberhentian. Tapi dari pihak kepala desa atau hukum tua tidak memberikan juga hingga sekarang kepada para perangkat desa. 3. Kepala Desa Kinamang atau hukum tua Kinamang 1 merekrut perangkat desa berumur 62 tahun. Tindakan Pos Bakum Sulawesi Utara dalam pendampingan hukum sebagai berikut. 1. Sudah dilaporkan membuat pengaduan ke Kapolda Sulut, dan Kapolda Sulut sudah mengeluarkan disposisi ke Kapolres Kabupaten Minahasa Selatan untuk ditindaklanjuti sejak tanggal 14 Januari tahun 2023. Surat disposisi sudah diterima oleh bagian penerima surat Kapolres, tapi hingga sekarang dari pihak Reskrim tidak mengundang para prades untuk memberikan keterangan dalam BAP dan tindak lanjut. Diduga pihak Polres Minahasa Selatan akan mendiamkan kasus perangkat desa. Mohon Ketua Umum DPN PPDI dapat membackup Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara yang sedang menangani kasus Prades. Ini adalah WA dari Pos Bakum Sulawesi Utara yang mendampingi kawan-kawan perangkat desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Saudara, bahwa apa yang menjadi hak perangkat desa telah terkhusus adalah hak penghasilan tetap atau biasa disebut siltap, sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, dan tahun 2019 seharusnya mulai tahun 2020 penghasilan tetap itu sudah harus tersalur atau diberikan kepada perangkat desa. Lalu kemudian kalau yang terjadi semacam ini yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, bahwa perangkat desa sejak
2 Januari 2021 sampai dengan sekarang tidak diberikan, ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa tidak diberikan? Dan selanjutnya, kalau yang bersangkutan telah diberhentikan, mestinya juga ada SK pemberhentian, sehingga ada kepastian hukum di sana untuk kawan-kawan perangkat desa. Kalau kemudian kawan-kawan perangkat desa belum diberhentikan, harusnya hak-haknya juga diberikan. Tidak ada satu alasan pembenar apapun yang kemudian gaji kawan-kawan tidak diberikan. Sementara kawan-kawan tentu saja juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa dan masuk kerja seperti biasanya. Nah, terkait dengan ini, sekali lagi kami berharap dari Posbakum Sulawesi Utara, saya ucapkan terima kasih, dan tentu apa yang Anda sampaikan ke kita ini akan kita sampaikan juga kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa, agar ada tindak lanjut. Karena saya melihat prosesnya sudah masuk di ranah hukum karena sudah di Polres. Tapi sebenarnya kita akan lebih suka ketika sebelum masuk proses yang sejauh itu, masa teman-teman Posbakum Sulawesi Utara dapat memberikan mediasi kepada kawan-kawan, kepada hukum tuanya atau kepala desanya. Setelah mediasi itu tidak ada, tidak tercapai kesepakatan, bisa naik ke tingkat kecamatan. Jadi bisa ketemu dengan kasih pemerintahan di tingkat kecamatan untuk dikonsultasikan, untuk dicarikan solusi apa yang sedang terjadi di desa Kinamang ini, dan apa yang sedang terjadi dengan kawan kita perangkat desa di sana yang tidak diberikan gajinya. Nah, kalau itu pun belum menemukan titik terang, maka akan lebih baik naik lagi ke dinas pemerintahan desa di tingkat kabupaten setempat. Dikonsultasikan di sana, saya yakin nanti dinas akan memberikan jalan terbaik, solusi untuk kepada kawan-kawan kita yang sedang menghadapi masalah. Kalau itu juga masih belum selesai menemui titik terang, maka ada baiknya ada namanya audiens dengan bupati, sampaikan persoalan apa yang sedang terjadi, dan sampai dengan gaji tidak diberikan, sampai artinya ini Januari 21 sampai sekarang 2023 sudah 2 tahun tidak diberikan. Ini tentu ada masalah yang tentu saja sangat berat kenapa sampai terjadi semacam itu. Oleh karenanya Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia tetap memberikan apresiasi kepada Posbakum Sulawesi Utara. Kami ucapkan terima kasih atas pendampingannya, dan tentu saja ini sekali lagi masukan buat kita. Kita akan segera sampaikan ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Tapi akan lebih baik kalau ada surat yang berbentuk surat dikirim ke kita, agar kita bisa surat itu kita bawa sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Kira-kira itu, saudara-saudara, apa yang terjadi di Sulawesi Utara, Minahasa Utara. Pada kesempatan ini juga saya akan sampaikan persoalan kawan-kawan di NTT. Di NTT juga terjadi persoalan yang sama, yakni terjadi pemberhentian perangkat desa yang non-prosedural. Ada juga yang gaji tidak diberikan. Nah, ini sekali lagi kami melalui media ini, media YouTube ini, agar kami bisa membantu persoalan-persoalan saudara-saudara kita yang ada di daerah, bantu kami dengan data. Jadi jangan hanya berita yang bersifat WA, telepon, berikan kami dengan data, sehingga ketika kita menindaklanjuti persoalan ini, saya punya datanya, sehingga tidak dianggap kita mengada-ada. Sekali lagi, apapun persoalan kawan-kawan di daerah, persoalan perangkat desa yang dialami, maka kami siap membantu mencarikan solusi. Tapi sekali lagi kami juga butuh data. Kalau itu pemberhentian, maka siapkan SK pemberhentiannya, kirim ke kita, dan apapun masalahnya sampaikan ke kita. Insya Allah kita akan bantu untuk kawan-kawan perangkat desa dari Sabang sampai Merauke. Itulah ulasan hari ini. Sekali lagi
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPNPPDI) adalah rumah besar perangkat desa, rumah segala persoalan perangkat desa, dan rumah perjuangan bagi perangkat desa. Kami tidak akan pernah menghindar dari apa yang sedang terjadi di saudara-saudara sekalian. Dengan segala kemampuan kami akan tetap membantu mencari solusi setiap persoalan perangkat desa, karena sesungguhnya tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang membuat pengaduan ke kami sudah membentuk tim advokat yang akan menangani secara profesional dalam kasus pidana ini. Jadi untuk masyarakat tidak mampu yang sekarang ada perwakilannya dari Minsel, Minahasa Selatan, itu adalah perangkat desa yang mempunyai SK pengangkatan, tapi tidak diberikan SK pemberhentian. Kami sudah melihat datanya, SK pengangkatan tersebut memang ada, dan juga mereka memiliki nomor rekening dari Bank Sulut, dan juga dalam hal ini masyarakat Minahasa Selatan, yaitu masyarakat tidak mampu, bagi perangkat desa ini dalam hal ini meminta keadilan. Meminta keadilan ke kami, Pos Bantuan Hukum Utara yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, untuk sekiranya dibantu kasus permasalahan hukumnya agar mereka mendapat kepastian hukum yang jelas. Untuk itu kami dari Pos Bantuan Hukum Utara sangat berterima kasih kepada Kapolda Sulut yang sudah merespon dengan baik dan membuat disposisi kepada Kapolres Minahasa Selatan untuk ditindaklanjuti. Dan kami juga dari Pospakum Utara, Pospakum Sulut sudah berkoordinasi juga dengan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk mereka juga membackup dari tingkat pusat. Untuk dalam hal ini bersama-sama mungkin akan ke Kementerian Desa dan akan ke Mabes Polri kalau perlu untuk mengawal proses tersebut, memberikan pemberitahuan bahwa kasus di Sulawesi Utara ini yang dalam hal ini perangkat desa di beberapa kabupaten kota yang melapor ke kami, ini baru 2. Kami menduga masih ada perangkat desa di kabupaten kota lain, tetapi mereka takut melapor. Dan untuk itu Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara, Pospakum Sulut yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado akan membentuk tim advokat dalam profesional menangani kasus mereka ini. Mereka adalah masyarakat tidak mampu yang patut dibantu untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu dari perwakilan dari perangkat desa Minahasa Selatan, yaitu perangkat 2 desa ini yang akan mengadu ke polisi